Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat selalu. Selamat berjumpa dalam ibadah PKP pada sore hari ini yang walaupun tidak secara langsung, tapi saya rasa ini sudah cukup untuk melepas rindu. Bukan begitu ibu-ibu? Baik, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita yang pada sore hari ini terambil dari pertama Korintus pasal 12 ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Kalau kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini Alkitab kami sudah terbuka Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pertama Korintus pasal yang ke-12 ayat 27 hingga yang ke-31. Mari kita membaca bersama-sama. Kamu adalah tubuh Kristus. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam roh. Saya ulangi, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, sering kita terjebak melihat perbedaan yang ada di sekitar kita. Seperti adanya perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat, perbedaan bahasa, perbedaan cara pandang, yang mana semuanya ini terkadang mendatangkan perpecahan di antara kita. Bahkan perbedaan karunia pun dapat membuat perpecahan di antara kita. Ini juga yang terjadi di jemaat Korintus. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, hal ini tidak begitu berbeda dengan keadaan yang ada di jemaat kita Ebenezer Gianyar ini, di mana keadaan jemaat kita juga terdiri dari bermacam-macam suku, terdiri dari bermacam-macam karunia dan talenta yang kita miliki. Ini juga rentan akan perpecahan. Tapi satu hal yang kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan hadirkan kita di tempat ini untuk bersatu padu, untuk satu tujuan yang besar yang telah Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya, yaitu untuk bersaksi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, berbicara tentang talenta yang kita yakini adalah karunia daripada Tuhan, sudah seharusnya kita melakukannya dengan tulus, kita melakukannya dengan ikhlas, kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, kita melakukannya dengan penuh sukacita. Karena semua yang Tuhan berikan kepada kita, tidak ada yang paling baik, tidak ada derajatnya lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tetapi semuanya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, baik adanya. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat contoh anggota tubuh kita yang mana terdiri dari berbagai macam anggota. Ada mata,
ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Semua anggota tubuh ini mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga kepala tidak bisa mengatakan kepada kaki, "Hai kaki, engkau berada paling bawah. Engkau tidak terlalu penting. Engkau lebih rendah dari saya, kepala." Tapi kalau kita tidak mempunyai kaki, apakah kita utuh? Tidak. Kalau kita mau berjalan, apakah kita pakai kepala? Tentu tidak. Tangan juga tidak bisa berkata kepada mata, "Hai mata, engkau adalah anggota tubuh yang kecil. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Engkau tidak bisa memegang sesuatu," dan lain sebagainya. Apakah bisa seperti itu? Tapi bisakah tangan untuk melihat? Tentu tidak bisa. Untuk itu ibu-ibu yang terkasih, apa yang ada dalam tubuh kita merupakan satu kesatuan utuh sehingga dinamakan satu tubuh yang terdiri dari bermacam-macam anggota tubuh yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Begitupun dengan talenta yang kita miliki yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak semua talenta dan karunia yang diberikan Tuhan sama. Seperti dalam bacaan kita, tidak semua menjadi pendeta, tidak semua menjadi pengajar, tidak semua menjadi guru, dan lain sebagainya. Masing-masing sudah ada porsinya. Begitu juga yang ada di gereja kita. Ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi majelis penatua dan diaken, ada yang menjadi pengurus-pengurus BPK, ada komisi-komisi, tim kerja, dan lain sebagainya. Semua itu sudah diatur. Tetapi untuk jemaat yang tidak mempunyai jabatan atau tugas khusus di gereja, apakah mereka juga tidak penting? Apakah mereka hanya sebagai penonton saja untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh petugas-petugas atau jabatan-jabatan yang ada di gereja? Apakah mereka tidak penting kedudukannya dalam jemaat? Tentu tidak. Apa yang Tuhan hadirkan dalam jemaat ini, semua kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Apapun karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, saya katakan tadi, baik adanya. Nah, mari kita jadikan perbedaan itu bukan untuk saling membanding-bandingkan. Perbedaan karunia itu tidak untuk dipertentangkan, tidak untuk mengatakan saya yang paling baik, tidak untuk mengatakan dia yang paling rendah atau talenta saya yang paling oke dari orang lainnya. Tidak seperti itu. Tetapi talenta dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita pakai untuk saling melengkapi, untuk saling menolong, untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Sehingga tugas besar yang Tuhan berikan kepada kita tadi, yaitu untuk bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Asalkan kita lakukan semua itu seturut kehendak Tuhan, bukan atas kemauan kita sendiri. Karena apa, Bapak Ibu-Ibu sekalian? Apa yang kita bilang baik belum tentu baik di hadapan Tuhan. Saya bersyukur pada zaman COVID-19 ini, yang mungkin di luar sana banyak orang yang mengeluh pekerjaan sudah tidak ada, atau di PHK, atau dirumahkan, gaji dikurangi, dan lain sebagainya. Tentu ini membuat perekonomian dalam rumah tangga terganggu. Kita merasa kurang, tidak mendapatkan penghasilan, dan lain sebagainya. Bukan berarti di gereja kita tidak ada yang seperti itu. Pasti ada juga yang mengalami hal yang serupa. Tapi yang saya mau katakan di sini, di masa COVID-19 ini, banyak pedagang-pedagang dadakan yang hadir di tengah-tengah jemaat. Ada yang menjual roti, ada yang menjual cucur, ada yang menjual masker, bahkan ada yang membuka laundry, dan ada juga sebagai pedagang siri, puding, dan lain sebagainya. Bahkan ada pedagang yang tidak egois untuk keuntungan pribadi. Bahkan dia memberikan dagangannya untuk orang lain, sehingga orang lain juga bisa mendapat berkat dari sana. Ibu-ibu yang terkasih, ini adalah sesuatu hal yang positif, di mana talenta dan karunia yang diberikan Tuhan itu digali
dalam masa pandemi COVID-19 ini. Itulah yang Tuhan mau. Semua talenta sudah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mau menggalinya untuk sesuatu hal yang positif atau tidak. Itu saja. Ternyata pada saat COVID-19 ini banyak hal positif yang kita peroleh. Tidak sebagai pedagang. Kita lihat pada saat-saat ibadah di rumah. Mungkin anak-anak kita yang tadinya tidak berani memimpin ibadah, saat ini mereka sudah bisa memimpin ibadah. Kalau tadinya mereka tidak bisa berdoa syafaat, saat ini mereka sudah bisa berdoa syafaat, mendoakan semua orang, mendoakan orang-orang yang mencintai, bahkan yang membenci. Itu sangat luar biasa. Hal inilah yang Tuhan mau dari anak-anak Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, tidak ada karunia atau talenta yang lebih baik dari satu dengan yang lainnya. Tinggal bagaimana kita mengolah talenta itu menjadi hal yang positif yang Tuhan berikan pada kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di akhir renungan kita pada sore hari ini, saya mau katakan satu hal yang sangat penting. Ketika kita mengolah atau menuangkan talenta kita dalam bentuk apapun, satu hal yang harus kita ingat, tidak ada kesombongan di dalamnya. Jangan pernah mengatakan karunia yang saya miliki lebih baik dari orang lain. Jangan pernah mengatakan apa yang saya miliki, talenta yang saya miliki lebih berharga daripada orang lain. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi bagaimana kita melakukan atau talenta yang kita dapati dari Tuhan itu bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Seperti yang dilakukan ibu-ibu pada saat sekarang ini. Tidak hanya ibu-ibu yang nikmati, tetapi teman-teman saya di kantor juga menikmati apa yang ibu-ibu lakukan. Merasakan semua enaknya roti, enaknya kue cucur, dan lain sebagainya. Akhirnya ibu-ibu yang terkasih, marilah mulai saat ini kita tidak hanya menjadi penonton yang hanya duduk menyaksikan orang lain berkarya untuk melayani Tuhan, baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu atau kapanpun. Tetapi sebaliknya marilah kita mengambil bagian dalam tugas dan pelayanan untuk melayani Tuhan juga sesama dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tekankan lagi satu hal kepada kita, mari kita berikan Tuhan apa yang terbaik yang kita miliki dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta itu untuk menguatkan tubuh kita, tubuh Kristus yang ada dalam diri kita, bukan untuk kesombongan pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.